Bicara tentang musik, pasti gak ada habisnya, terutama tentang band. Banyak sekali band-band bermunculan pada zaman dulu hingga saat ini. Dengan banyaknya band-band yang bermunculan itu, tercipta juga sebuah band yang sangat fenomenal. Kalian pasti penasaran dengan band-band tersebut? Oke, kita bahas setelah yang satu ini. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel YouTube Windan Pro. Kali ini gue akan membahas tentang sejarah band-band yang paling fenomenal di Indonesia dari tahun 1960 hingga tahun 2000-an. Yang buat kalian yang generasi minyak tanah atau 90 ke belakang, mari kita sama-sama bernostalgia di sini. Dan kalian buat generasi TikTok juga boleh bergabung di sini. Tapi tunggu dulu, simpan dulu HP kalian dan duduk manis. Oke, kita langsung aja bahas ke era 60-an ya. Di era 60-an ada Koes Plus. Koes Plus adalah band yang tenar di era 60, 70, 80-an. Benar-benar menjadi hits dan legenda di negara kita ini. Mereka adalah band pelopor musik pop dan rock and roll di Indonesia. Nah, jadi Koes Plus ini adalah band yang populer di era 60, 70, 80-an. Dan mereka juga menjadi band pelopor dengan musik pop dan rock and roll di Indonesia ya. Menurut data dari Wikipedia, Koes Plus sudah menciptakan 953 lagu dan 89 album studio. Sangat luar biasa kalau menurut gue sih setuju Koes Plus ini menjadi band legenda di Indonesia. Kenapa? Dia sudah menciptakan lagu sebanyak 953 dan album studio sebanyak 89 lagu. Tidak banyak band yang menciptakan lagu sebanyak itu, apalagi untuk menjadi hits. Jadi gue setuju Koes Plus ini adalah band legenda di Indonesia, band dengan pelopor musik pop dan rock and roll pertama di Indonesia. Oke, selanjutnya kita ke era 70. Di era 70 ada God Bless. Nah, God Bless nih, band dengan pentolan seorang vokalis nyentrik Ahmad Albar dan gitaris sakti Ian Antono ini adalah band legenda dengan karya-karyanya yang diakui oleh seluruh musisi negeri ini, terutama yang suka rock. Oke, jadi di era 70-an ini ada God Bless. God Bless ini adalah grup band dengan aliran musik rock ya, yang digawangi oleh Ahmad Albar dan Ian Antono. Siapa sih yang tidak kenal dengan Ian Antono? Kalau kalian seorang gitaris pasti tahu siapa itu Ian Antono. Jadi God Bless ini juga karya-karyanya ini sangat diakui oleh musisi-musisi di tanah air, terutama yang suka rock. Bagi pecinta musik rock, God Bless adalah salah satu band yang dijadikan referensi untuk didengarkan. Jadi God Bless ini adalah band yang sering dijadikan referensi untuk didengarkan. Kalau kalian punya band dan ingin mengikuti sebuah acara festival atau acara musik lainnya, musik God Bless cocok buat kalian bawakan. God Bless ini adalah musik yang tingkat kesulitannya itu tinggi ya, jadi cocok untuk kalian bawakan di acara-acara festival band. Oke, kita lanjut ke era 80-an. Di era 80-an ada Slank. Oke, Slank. Ada Slank Cup di sini. Oke, Peace. Band dengan slogan damai beraliran blues dan rock and roll ini, band yang bisa dipastikan akan menjadi band legenda. Band yang digawangi oleh Bim Bim, Kakak, Rido, Abde, dan Ivan ini kini telah menelurkan puluhan album sukses dan mempunyai fans yang tersebar di seluruh Nusantara, yaitu Slanker. Oke, jadi Slank ini adalah band yang populer tahun 80-an ya, band yang beraliran blues dan rock and roll. Serta Slank ini juga di Indonesia adalah salah satu band dengan fans yang fanatik ya dan tersebar di seluruh Nusantara. Terbukti kalau kalian nonton konser, apapun konsernya pasti bendera Slank itu berkibar. Jadi apapun konsernya, benderanya tetap Slank. Gue setuju kalau Slank adalah band paling fenomenal di tahun 80-an. Slank berdiri tahun 1983 di Jakarta. Oke, jadi Slank ini adalah grup band yang berdiri tahun 1983 di Jakarta. 1983. Gue lahir 1992. Berarti gue waktu itu masih jadi apa ya? Gue belum lahir waktu itu. Oke, kita ke era 90-an ya. Di era 90-an ada band paling fenomenal di Indonesia, itu ada Jamrud, Dewa 19, Padi, dan Silon Seven. Oke, era 90-an adalah era di mana band-band banyak bermunculan karena minat anak muda pada waktu itu
memang tertuju pada band. Dari sekian banyaknya band, pada waktu itu lahir juga band yang paling fenomenal. Ya, jadi tahun 90 itu banyak sekali ya band-band yang bermunculan. Itu seperti Bumerang, Gigi, Stinky, Java Jive, Bass Jam, Wayang, Coklat, banyak deh pokoknya waktu itu. Oke, kita bahas tentang Jamrud. Jamrud merupakan pengusung musik rock, metal, dan rock alternatif di Indonesia. Jamrud mampu menghipnotis jutaan penggemar di Indonesia. Jamrud adalah grup band yang masuk dalam kategori penjualan album paling laris di Indonesia. Jamrud berdiri tahun 1984 di Cimahi. Oke, jadi Jamrud ini adalah pengusung musik rock, metal, dan rock alternatif di Indonesia ya. Jamrud juga termasuk dalam dengan penjualan album terlaris di Indonesia loh ya. Kalau nggak salah 2 juta kopi itu penjualannya kalau nggak salah ya. Oke, Jamrud ini juga berdiri tahun 1984 di Cimahi, Jawa Barat. Oke, jadi 1 tahun setelah Slank berdiri juga grup band rock yang sangat fenomenal yang populer tahun 1990-an ya, yaitu Jamrud, dan terbentuk di Cimahi, Jawa Barat ya, dengan pentolan Kang Ajis. Gue setuju kalau Jamrud ini adalah band yang paling fenomenal di Indonesia karena lagu-lagunya juga enak-enak, terus lagu-lagunya itu lucu ya, unik, serta liriknya itu mengandung lirik-lirik yang jorok seperti lagu Telah 3 Bulan, Ningrat, Suti Tejo, Antara Aku, Kau dan Ibumu. Ya, itu adalah salah satu yang mengandung lirik paling nyeleneh dan lucu, terus jorok juga ya. Oke, itu dia Jamrud, gue sih setujunya. Oke, selanjutnya ada Dewa 19. Berdiri tahun 1986 di Surabaya. Band dengan aliran rock neoklasikal dan ballad ini merupakan band terkenal dan paling fenomenal di Indonesia. Dengan pentolan Ahmad Dhani, seorang jenius musik dan karya-karya yang luar biasa. Dengan kualitas vokal dari Ari Lasso, Ari Lasso ini adalah vokalis Dewa tahun 1990 ya. Dan Once Mekel tahun 2000-an. Dengan besutan melodi dari Andra, band ini memiliki pasar tersendiri di belantika musik Indonesia. Ya, jadi Dewa ini terbentuk di kota Surabaya tahun 1986. Dewa ini juga termasuk dalam grup band dengan penjualan album terlaris sepanjang masa di Indonesia. Kalau nggak salah itu penjualannya 1,2 juta kopi ya, kalau nggak salah itu 1 juta ke atas lah. Dan album yang paling sukses itu adalah album Bintang 5. Lagu-lagunya juga enak. Oke, selanjutnya ada band Padi. Oke, band yang berasal dari kota Surabaya ini merupakan band yang didirikan oleh Piu, sang gitaris, yang berdiri pada tahun 1987 ya. Jadi kalau Dewa itu berdiri tahun 1986, jadi 1 tahun berikutnya berdiri band fenomenal juga tahun 1987 di Surabaya juga ya. Dengan vokal Fadli yang khas dan lagu-lagu yang berkualitas, telah ditetapkan jadi salah satu band paling fenomenal di Indonesia. Telah banyak sekali lagu hits yang mereka ciptakan dan tentunya masih diputar sampai saat ini. Ya, gue setuju. Padi ini juga termasuk dalam band fenomenal dan termasuk juga dalam band dengan penjualan album paling laris di Indonesia. Kalau gak salah penjualannya itu adalah 2 juta kopi. Oke, kita lanjut masih di tahun 90-an. Ada Sheila on 7. Nah ya, Sheila on 7. Band yang berasal dari Yogyakarta yang berdiri pada tahun 1997, yang digaungi oleh Eros Chandra, Duta, Adam, Sakti, dan Anton. Band yang beraliran pop ballad dan semi blues merupakan band paling fenomenal di Indonesia di era 1999 dan sudah mengeluarkan beberapa album hits, dan Sheila on 7 juga masuk dalam kategori band dengan penjualan album paling laris di Indonesia. Gua setuju. Oke, jadi Sheila on 7 ini berdiri di kota Yogyakarta tahun 1997 ya. Sheila on 7 ini juga termasuk dalam grup band dengan penjualan album paling laris di Indonesia, kalau nggak salah 1,5 juta kopi ya dia. Oke, kita lanjut ke tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an ada Peter Pan. Oke,
Peter Pan adalah band yang mampu mematahkan kejayaan Sheila on Seven, band yang didirikan di Bandung dengan pentolan seorang vokalis karismatik yaitu Najil Irham alias Ariel, kalau sekarang Ariel Noah ya. Ya, jadi Peter Pan ini adalah grup band yang muncul pada tahun 2000-an yang mampu mematahkan kejayaan Sheila on Seven pada waktu itu. Ya, mulai muncul itu kalau gak salah Peter Pan tahun 2002 ya, dalam album Kisah 2002 Malam, itu album kompilasi ya. Peter Pan adalah grup musik yang benar-benar memberikan warna baru bagi musik di Indonesia. Berbagai penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri telah mereka ciptakan. Berawal dari tahun 1998, perkumpulan anak muda antara Andika dan Uki serta Ariel dan Lukman terbentuklah band dengan nama Peter Pan yang diambil dari warung sate yang berada di Puncak Bogor pada saat itu. Oh, jadi pada tahun 1998 terjadi perkumpulan antara anak muda antara Andika, Uki, Ariel serta Lukman. Mereka membentuk sebuah band, lalu tercetuslah nama Peter Pan yang diambil dari nama sate kelinci yang berada di Puncak Bogor waktu itu. Mungkin sekarang sate kelinci itu udah gak ada ya. Iyalah, tahun 1998 ya. Sekarang tahun 2021. Tanggal 1 September tahun 2000, mereka telah meresmikan nama Peter Pan dengan cita-cita awal menjadi band cafe. Oh, jadi tanggal 1 September itu mereka telah meresmikan nama band mereka yaitu Peter Pan dengan cita-cita awal adalah menjadi home band dari salah satu kafe terkenal di Bandung ya. Waktu itu kalau gak salah Sapulidi dan Ohara ya. Puncak kejayaan Peter Pan terjadi pada tahun 2004 saat mereka mengeluarkan album Bintang di Surga. Album tersebut menjadi album nomor 1 dengan penjualan album paling laris band di Indonesia. Oke, jadi puncak kejayaan Peter Pan itu terjadi pada tahun 2004. 2004 itu gue masih SD tuh 2004. Mereka mengeluarkan album kedua ya yang bertajuk Bintang di Surga. Untuk kelas band, Bintang di Surga ini adalah album nomor 1 dengan penjualan paling laris di Indonesia. Dalam satu album, lagunya itu hit semua. Walaupun waktu itu juga banyak sih band-band yang fenomenal ya, band-band yang terkenal pada waktu itu seperti Ungu, Raja, terus ST12 kesini-kesininya ya, Wali, Kangen Band juga. Tapi seangkatan dengan Peter Pan itu ada Ungu dan Raja ya. Itu juga band-band yang fenomenal pada waktu itu. Yang paling fenomenal adalah Peter Pan. Albumnya sendiri terjual sebanyak 3,5 juta kopi ya. Jadi sampai saat ini album tersebut belum ada yang ngalahin ya. Oke, itu dia sejarah band-band paling fenomenal di Indonesia dari tahun 60-an hingga 2000-an. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan band apa saja sih yang paling fenomenal menurut versi kalian. Kalian boleh komen di bawah ini. Bye!